dan kemungkinan akan kami siarkan ulang di masa mendatang. Sepanjang sesi, silakan mengajukan pertanyaan dengan menuliskan di kolom chat. Jangan lupa menuliskan nama, organisasi, dan kota di setiap pertanyaan. Nanti dari tim kami akan menyusun pertanyaan yang masuk untuk dijawab baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Kami menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam sesi hari ini. Jadi bagi teman-teman yang hendak bertanya menggunakan bahasa isyarat, silakan menekan tombol tangan di tampilan menu Microsoft Teams. Ini kalau kelihatan di tampilan yang saya lingkari dengan pointer saya. Tombol tangan ini nanti akan muncul di kami dan kami akan panggil teman-teman yang bertanya untuk menyalakan videonya dan menyampaikan pertanyaan dengan bahasa isyarat. Acara ini merupakan acara digital, jadi harap dipahami kalau mungkin nanti akan ada sedikit gangguan teknis atau masalah koneksi. Kami akan mencoba sebaik mungkin untuk menguranginya segera. Oke, sekian untuk house rules-nya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi presentasi. Silakan, Kemi. Terima kasih, Levina. Halo, selamat malam semua. Nama saya Camelia, atau biasa dipanggil Kemi. Hari ini saya akan bantu menjelaskan mengenai skema program Connections Through Culture, atau disingkat menjadi CTC. CTC ini ditujukan untuk para seniman, praktisi, atau organisasi seni budaya yang berencana untuk sesi ini ditujukan untuk para seniman, praktisi, dan organisasi seni budaya yang berencana untuk mengirimkan proposal. Namun jika Anda bukan termasuk ketiga itu, tidak apa-apa, silakan untuk tetap bergabung dan moga-moga bisa belajar tentang British Council dan kegiatan-kegiatan kami di Indonesia. Rencananya presentasi ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Jika sebelumnya dari teman-teman sudah pernah mengirimkan pertanyaan saat registrasi, nanti oleh Mbak Levina dan Ola akan mengambil pertanyaan dari situ. Atau jika ada pertanyaan baru, bisa juga diketik langsung di chat box. Nah, sebelum kami masuk ke informasi mengenai CTC, saya ingin memperkenalkan dulu tentang British Council. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu banyak bersinggung dengan organisasi kami, British Council adalah organisasi internasional dari Inggris yang fokusnya adalah pada pengembangan pendidikan dan hubungan kebudayaan. Kami tidak bekerja langsung di bawah pemerintah Inggris, jadi bedanya dengan instansi kebudayaan lain yang mungkin duduk langsung di bawah kedutaannya, kami tidak seperti itu. We are an arm's length from the UK government. Namun secara pendanaan, program-program kami diterima pendanaannya dari pemerintah Inggris dan mereka juga menjadi salah satu stakeholder penting untuk British Council. Jadi untuk organisasi kami, kita memiliki 3 pilar besar, yaitu bahasa Inggris, pendidikan dan kemasyarakatan, dan juga seni dan industri kreatif. Dalam bidang seni dan industri kreatif, kami mencoba untuk membangun relasi antara Indonesia dengan Inggris melalui kegiatan kebudayaan, seni, dan kreatif. Selain itu, kami juga memastikan bahwa dari semua kegiatan yang kami lakukan ada timbal balik dan manfaatnya yang sama untuk masyarakat atau sektor di Indonesia dan juga di Inggris. Jadi mutuality itu sangat penting bagi kami. Nah, ini kembali lagi ke Connections Through Culture atau CTC. Ini adalah salah satu contoh kegiatan dan program kami di Indonesia. CTC pertama dibuka pada tahun lalu di Agustus 2019 sebagai skema hibah untuk orang Inggris dan Asia Tenggara. Dalam konteks ini untuk Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Yang dibagi menjadi seniman, praktisi seni dan budaya, atau perwakilan dari kolektif, jaringan, atau organisasi seni, budaya, dan kreatif. Pada awalnya, skema hibah ini diperuntukkan untuk melakukan face-to-face discussions yang selanjutnya dapat membantu mengembangkan proyek-proyek seni. Kami mengambil referensi dari program CTC yang sebelumnya juga sudah pernah berjalan di negara China,
sejak 2006. Mungkin bisa ke halaman selanjutnya. Nah, sebetulnya tujuan utama dari CTC ini apa sih? Untuk kami, objektif atau tujuan dari CTC adalah untuk mendukung pertukaran dan kolaborasi antara Inggris dengan Asia Tenggara. Jadi sebelum COVID-19 terjadi, salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melakukan perjalanan internasional. Namun mungkin kita semua juga sudah tahu dengan adanya disrupsi dan ketidakpastian dalam international travel, kami akhirnya merubah fungsi CTC menjadi hibah yang dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan baru atau memperkuat hubungan yang sudah ada di antara Inggris dan Asia Tenggara melalui kolaborasi online dan digital. Next. Ya, jadi berapa sih sebenarnya jumlah hibah yang ditawarkan oleh program CTC? Jumlah hibah yang ditawarkan adalah berkisar antara 2.500 hingga 7.500 pound sterling per proposal aplikasi. Dan kalau misalnya menggunakan exchange rate 1 pound sterling adalah Rp18.000, itu antara kisaran 45 juta rupiah sampai 135 juta rupiah. Nah, kita sebetulnya juga menerima proposal aplikasi dari macam-macam. Jadi bisa dari seniman individual, bisa dari pekerja seni, maupun organisasi atau kolektif atau jaringan seni yang tinggal di Inggris atau salah satu negara Asia Tenggara yang tercakup dalam program ini, termasuk Indonesia. Mungkin perbedaannya juga antara CTC tahun ini dengan tahun lalu adalah tahun lalu Myanmar juga termasuk dalam skema ini, namun tahun ini Myanmar tidak termasuk, jadi hanya 5 negara lainnya. Nah, untuk kegiatan yang bisa menggunakan dana hibah ini harus dipastikan bahwa programnya atau kegiatannya berlangsung selama periode Januari hingga Juni 2021. Next. Oke, untuk penggunaan dari dana hibah CTC itu sendiri, mungkin banyak yang bertanya kira-kira ini diperuntukkan apa? Yang kami lihat adalah mungkin kebanyakan dananya akan digunakan untuk menutupi cost waktu dari masing-masing individu atau seniman atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi waktu yang diperuntukkan oleh kandidat dari Indonesia dan dari Inggris untuk berjejaring atau mengembangkan kerjasama untuk melaksanakan proyek kolaborasi online-nya. Selain itu, mungkin juga ada dana yang dapat digunakan untuk cover beberapa kegiatan yang sifatnya tatap muka atau misalnya kegiatan yang membutuhkan face-to-face interaction antara kandidat dengan kolaboratornya. Namun ini kembali lagi mungkin akan tergantung dengan ketentuan dan health protocol yang ada di masing-masing negara, apakah itu memungkinkan atau tidak. Karena sebagai contohnya mungkin di antara negara-negara Asia Tenggara pun health protokolnya berbeda-beda. Lalu dalam budget atau dana hibah CTC ini, kami melihat mungkin proporsi dari penggunaan dananya ini bisa di split menjadi seperti ini, yaitu 70% dari dana hibahnya itu digunakan untuk fees atau biaya artistik yang harus dibagi rata antara kandidat dari Inggris dengan Indonesia ataupun dari negara-negara Asia Tenggara lainnya jika memang termasuk dengan mereka. Lalu 30% dari dana hibahnya itu digunakan sebagai cost yang mungkin menutupi beberapa misalnya untuk mendukung proyeknya. Jadi contohnya misalnya digunakan untuk jasa desainer atau software atau misalnya butuh untuk biaya untuk penggunaan Zoom, bahkan untuk perjalanan domestik, konsumsi dan akomodasi juga mungkin masih bisa digunakan untuk
dana ini. Namun kembali lagi kepada teman-teman yang mungkin tertarik untuk apply CTC ini, karena traveling dan perjalanan itu mungkin masih banyak ketidakpastiannya. Jadi sebaiknya pada saat melakukan pengajuan, Anda juga bisa menjelaskan mengapa dibutuhkan pendanaan-pendanaan yang mungkin fokusnya lebih ke tatap muka atau seperti perjalanan domestik atau biaya akomodasi, karena tidak semua lokasi mungkin bisa menerapkan health protocols yang sama, dan fungsi dan ketentuan dari dana CTC ini memang masih mostly untuk digital. Next. Oke, jadi ini bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya saya tertarik nih untuk daftar CTC, gimana sih caranya? Nah, ini mungkin acuan aja. Jadi yang pertama pastinya harus membaca acuan aplikasinya atau guidelines-nya di website kami. Semua informasi mengenai application-nya ada di situ. Lalu yang kedua adalah berdiskusi dengan calon kolaborator. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang paling penting dalam persiapan pendaftaran ini, karena pendaftaran program ini memang sangat dibutuhkan untuk kolaborasi dengan pihak dari Inggris. Jadi kalau misalnya ini teman-teman di sini semuanya dari Indonesia, harus diperhatikan bahwa memiliki kolaborator dari Inggrisnya juga, dan sudah melakukan diskusi bersama dengan mereka mengenai rencana pendaftaran CTC ini. Nah, dari situ setelah Anda mencermati dan mempelajari bersama dari formulirnya dan kebutuhan aplikasi dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, harus dipastikan bahwa aplikasinya dikirim sebelum deadline, yaitu di tanggal 8 November 2020. Memang secara waktu agak mepet ya, tapi moga-moga masih cukup waktunya untuk teman-teman. Next. Ya, dan mungkin ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kenapa sih CTC ini hanya dibuka untuk kegiatan online atau digital. Kalau dari kami memang melihatnya dengan segala keterbatasan dan ketidakpastian mengenai perjalanan jarak jauh selama pandemi, ini menjadi salah satu cara ya, karena kami merasa pandemi tidak seharusnya membatasi kreativitas dan semangat untuk tetap terhubung, berkolaborasi, dan menciptakan karya bersama. Jadi kita sangat encourage untuk bisa melakukan kegiatan dan kolaborasi secara online atau digital. Nah, ini beberapa contoh-contoh atau kira-kira formatnya seperti apa sih yang bisa dijajakin untuk skema CTC ini. Contohnya adalah mungkin bisa melakukan residensi secara online, bisa melakukan pameran atau pertunjukan online, bisa juga untuk webinar atau konferensi digital, bisa untuk misalnya melakukan riset atau pengarsipan seni budaya melalui online atau digital. Bisa juga untuk digunakan dalam pengembangan sebuah toolkit atau guide atau panduan yang sifatnya juga online dan digital, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh-contoh saja dari format kegiatan yang kira-kira bisa dijajaki untuk program CTC. Ya, ini mungkin beberapa contoh aja proyek-proyek yang sebelumnya pernah didanai oleh program CTC. Mungkin dari teman-teman bisa membaca lebih lanjut juga. Namun dari sini yang mungkin saya bisa ambil yaitu proyek pertukaran radio antara Noods Radio UK dengan kru asal Indonesia. Jadi singkat cerita, application ini masuk di tahun lalu, dan pada saat kami telah memberikan pendanaannya kepada Noods Radio dari asal Bristol, ternyata terjadi
pandemi global, dan pada awalnya application CTC mereka difokuskan untuk international travel, tapi karena itu tidak bisa, akhirnya mereka pivot, mereka mengembangkan lagi programnya menjadi digital. Nah, pada saat mereka menjadi digital, akhirnya mereka ngembangin sebuah residensi radio, pertukaran, dan mereka membawa konten-konten dari beberapa musisi-musisi dan organisasi musik dari Indonesia untuk masuk ke dalam program radio show yang dibuat oleh Nuts Radio, dan semuanya akhirnya dilakukan secara digital. Mungkin next. Ya, jadi ini mengenai eligibilitas, dan kira-kira untuk teman-teman agar bisa memahami juga gimana sih caranya masuk dalam tahap penilaian. Jadi proses proposalnya itu harus memenuhi syarat apa saja gitu. Dan yang paling utama adalah harus memiliki pelamar yang berbasis antara di Inggris atau di Indonesia. Jadi satu menjadi pelamar utama atau lead applicant, satunya lagi menjadi pelamar pendamping atau kolaborator. Nah, kembali lagi untuk di sini mungkin saran kami adalah melihat dari dan diskusi dulu dengan kolaboratornya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk menjadi lead, siapa yang tepat menjadi kolaboratornya, karena mungkin bisa juga draw from each other's strengths gitu. Jadi mungkin salah satu kolaboratornya mungkin lebih baik dalam penulisan proposal atau lebih punya pengalaman dalam pengembangan proposal grant, itu bisa kalian gunakan dan mungkin bisa mencoba untuk encourage mereka menjadi lead applicant-nya gitu misalnya. Harus diperhatikan juga bahwa proyeknya dilangsungkan dalam periode Januari sampai Juni tahun depan. Jadi kalau misalnya programnya atau kegiatannya itu lewat dari itu atau sebelum itu, tidak akan lolos pada tahap penilaian. Untuk kami garis bawahi juga bahwa kami sedang mengundang secara khusus beberapa proyek-proyek kolaborasi yang juga fokus pada tema-tema khusus seperti gender, ras, etnis, disabilitas, inklusi, aging atau penuaan, dan juga tema-tema keragaman lainnya. Jadi kira-kira kalau misalnya dalam application-nya ada tema-tema seperti ini, mungkin ini bisa menjadi nilai tambahan untuk proposal kalian. Next. Hello? Sorry, am I lagging or? Okay, sorry. Thank you. Oke, nah ini acuan untuk penilaiannya. Jadi ini secara garis besar kira-kira proposalnya akan dinilai seperti ini. Jadi yang paling utama adalah bagaimana proposalnya itu bisa menunjukkan pertukaran budaya secara mutual dan pemahaman atas konteks lokal. Jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa proposalnya itu sama-sama beneficial untuk di Inggris dan juga untuk di Indonesia, dan relevan terhadap konteks-konteks lokal yang ada di sektor di Indonesia dan juga di Inggris. Lalu setelah itu yang kita lihat adalah mengenai programnya itu sendiri dan apakah programnya juga sudah melewati diskusi yang matang antara para kolaborator dan kemitraan yang juga cukup berkembang dan matang. Jadi kalau misalnya belum misalnya diskusi dengan kolaborator itu masih di tahap awal atau belum menimbulkan rencana atau program yang matang, mungkin ini akan kami nilai juga gitu. Semakin matang programnya dan kemitraannya, itu akan menjadi nilai yang tambah untuk proposalnya. Lalu kita juga melihat bagaimana dana hibah ini
digunakan untuk mengembangkan kegiatan yang lebih lanjut atau mendalam. So how does it actually further the project or the activity itself? Dan akan membagikan pengalaman CTC. Nah, ini kita melihatnya juga sebagai salah satu kesempatan untuk memberi manfaat tidak hanya untuk individu-individu yang nanti menerima pendanaannya, tapi dari para individu yang menerima pendanaannya itu juga bisa sharing experiences mereka, bisa saling memperkenalkan teman-teman yang mereka ada di dalam sektornya kepada jaringan-jaringan yang mereka juga telah buat dengan misalnya dengan Inggris gitu. Jadi it doesn't just stop there between the people in that project, tapi bisa memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat atau komunitas di sekitarnya. Lalu selain itu ada juga mengenai rincian biaya dan rentang waktu, itu kita akan menilai bagaimana breakdown dari budgetnya itu sendiri, apakah cukup realistis atau tidak. Dan yang terakhir mengenai inovasi digital. Jadi ini mungkin tergantung dari masing-masing organisasi. Mungkin untuk kalian melakukan kegiatan secara digital adalah inovasi yang baru juga untuk kalian. Mungkin juga ada organisasi yang sudah cukup banyak melakukan kegiatan melalui online dan digital. Jadi mereka harus bisa menunjukkan bagaimana project ini bisa menjadi inovasi baru gitu buat mereka. Next. Oke. Sepertinya presentasi mengenai skema CTC sudah sampai di situ saja. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang ingin menanyakan, yang memiliki pertanyaan, bisa kami buka sesi tanya jawabnya. Selain itu, kami juga sebetulnya sudah menyiapkan ada video bersama dengan beberapa alumni Connections Through Culture asal Indonesia. Kalau misalnya kami masih ada waktu, nanti akan kami coba tayangkan kembali. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Levina untuk moderator acara selanjutnya. Thank you, Kemi. Thank you presentasinya. Semoga tadi presentasinya cukup menjelaskan. Sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau yang mau bertanya bisa diketik di kolom chat, nanti akan disortir dan akan disortir oleh tim kami untuk dijawab. Entah itu kami jawab langsung atau kami jawab melalui kolom chat, tergantung dari pertanyaannya. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kemarin kami terima dari formulir registrasi. Mungkin kita bisa sambil jawab itu ya, sambil menunggu pertanyaan lainnya. Untuk pertanyaan pertama, ini jenis kolaborasi macam apa dan juga impact atau hasil seperti apa yang diharapkan dari hibah CTC ini. Randall and Kemi, we have a question. We're answering one of the questions coming in from the registration form. So the question is, what kind of collaboration and impact expected through CTC? I think that what kind of collaboration has been gone through earlier during the presentation. So perhaps if one of you or both of you could share what sort of impact expected from CTC. Thank you. Randall, do you want to take this one or should I? Hi, good evening. This is Randall from the East Asia Arts team. So thank you, Kemi. For impact, may I have the question again, Levina? Sorry. Sure. What kind of impact expected through CTC? Okay. For this online grants now, the impact that we would want to have with the CTC applications is based on our guidelines. It is 10%. The grant can be shared. The learnings from the grants can be shared to other people as you go through the process. Unlike our previous grants where people can travel, our
online grants right now is to benefit people of their time when we are talking over online or through digital platforms, meaning we are not expecting all of the grantees to produce an artwork at the end of the grant period, but to share their ideas while they are building exchanges, meaning we devote the grants to develop ideas, and if there is a project or a production at the end of the grants, that would be good. And if the impact would affect both the communities in the UK and in Indonesia, then we hope that, and if it is if the art project goes beyond the timeline of the project, then that's also a positive impact that we would hope we can gain from the online grants. Kemi, would you want to add anything else? No, I think you've mentioned it perfectly. Okay, thank you. Thank you, Randall. Perkenankan saya untuk merangkum sedikit respons dari Randall barusan. Jadi terkait dengan impact yang diharapkan. Jadi tadi di elemen penilaian aplikasi itu kan sempat dijelaskan ada 10% bobot penilaian itu akan ditujukan untuk bagaimana hasil kolaborasi ini akan dibagikan lebih jauh. Selain itu juga sebetulnya impact yang diharapkan itu bisa dibilang cukup terbuka. Jadi memang dari British Council kami mendedikasikan grant dana hibah ini untuk seniman antara Inggris dan Indonesia untuk berbagi spend time together. Kayak bersama-sama menghabiskan waktu bersama untuk berbagi ide dan juga berbagi untuk bertukar ide dan bertukar kebudayaan. Kemudian dari situ apabila ada proyek yang nanti kemudian jadi sesudah bulan Juni 2021, tentu saja itu juga menjadi positive impact gitu. Jadi bisa dibilang impact yang diharapkan itu untuk sekarang cukup fluid. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. The proposed program institusi value. Untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah, bisakah CTC mendanai konser klasik besar seperti Jakarta City Philharmonic? Kemi or Randall, would you like to answer this question? Would CTC be okay to fund big classical music concerts such as Jakarta City Philharmonic? Thanks. Should I answer this one? If that's okay, all right. Yes, please. Then I can follow through. Sure. Thank you. Kalau dari pemahaman kami, sebetulnya memang kita belum punya kayak pengalaman dalam mendanai proyek-proyek yang besar seperti ini. Tapi jika memang dari proposalnya bisa menunjukkan mutuality atau benefit yang didapatkan antara pihak Indonesia dan Inggrisnya, mungkin itu bisa masuk menjadi eligible untuk pendanaan CTC. Tapi kalau hanya purely untuk mensponsori atau mendanai kegiatan yang besar seperti konser dan tidak ada UK elementnya, sepertinya itu tidak mungkin. So, Randall, I was just mentioning that this is related to the Jakarta, a question related to whether or not the funds can be used to sponsor a big event like the Jakarta Philharmonic concerts. And I said that it needs to show the mutual benefit for both UK and Indonesia. If there is a kind of connection between the two, then it might be eligible. But if it's only to sponsor or fund the actual event without any UK element, then that would not be possible. Yes. Would you have something to add? Yes, thanks, Kemi, for explaining. And
as mentioned in our guidelines, this is not necessarily for art production, and unfortunately, this is not for sponsorship. So this is to create a connection with your UK counterpart. Even another, the funds, what if you don't have the connection yet? Meaning you already know your counterpart in the UK, you cannot perform together because of the pandemic and because you cannot travel. You can use the fund actually to communicate how perhaps in the future you can have a physical online production, or how can you innovate the performance even if you both are from each other. Would that make sense, Kemi? Yes, I think that makes sense. Okay. Okay. Thank you, Cam and Randall. Perkenalkan saya untuk merangkum sedikit respon dari Randall barusan dalam bahasa Inggris. Jadi dana CTC ini tidak untuk sponsorship. Jadi dana CTC ini adalah hibah untuk kolaborasi, untuk membentuk suatu hubungan atau relasi antara baik itu praktisi seni, organisasi, institusi antara Inggris dan Indonesia. Jadi ya bukan sponsorship ya teman-teman. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk dari peserta di kolom chat. Terima kasih. Kita akan mulai jawab pertanyaan yang dari Mas Butong, Jogja Disability Arts. Pertanyaan berkaitan pelamar yang berbasis di Inggris dan Asia Tenggara, satu pelamar utama dan satu pelamar pendamping atau kolaborator. Jadi apakah hanya pelamar utama saja yang mengajukan proposal atau dari keduanya? Aku yang jawab kali ya. Sure. Oke, kalau seperti ini sebaiknya hanya satu proposal aja yang diajukan, karena kalau misalnya ada dua, biasanya kami akan hanya melihat satu. Jadi sebaiknya sekalian aja bersama-sama untuk buat satu application. Thank you, Kemi. Kalau aku boleh nambahin sedikit, jadi kan ini per project ya aplikasinya, per kolaborasi, bukan per orang gitu istilahnya. Jadi satu proposal aplikasi itu adalah untuk satu kolaborasi istilahnya. Jadi memang itu harus diisi oleh dua belah pihak. Jadi apabila nanti teman-teman sudah membaca acuannya, juga melihat formulirnya, di situ emang ada bagian-bagian yang diperuntukkan untuk diisi bersama. Jadi ya nanti bisa sambil dicermati lagi. Pertanyaan berikutnya dari Dias, di forum manakah kami mungkin bisa menemukan calon-calon kolaborator dari UK yang juga masih mencari kolaborator dari Indonesia? Okay. Ya. Untuk ini memang sayangnya karena waktu dalam pengembangan application-nya memang cukup singkat ya. Namun sebetulnya yang bisa dilakukan jika dari teman-teman di Indonesia sudah memiliki ide atau rencana proyek, bisa juga sih share ke kami. Nanti kami bisa mencoba untuk membantu identify beberapa UK partners atau UK organizations, namun yang nanti harus follow up atau menghubungi mereka langsung adalah dari teman-teman application. Jadi kami mungkin hanya bantu untuk memberikan beberapa ide saja gitu untuk kolaboratornya. Tapi selain itu yang kami melihat dari contoh dari teman-teman sebelumnya adalah bahwa doing research is actually not a bad idea. Jadi benar-benar meriset organisasi-organisasi apa saja yang bisa yang mungkin kira-kira ways mereka juga cocok ini. Setelah lihat contoh dari sebelum-sebelumnya juga banyak sekali yang malah melakukan kayak semacam cold calling, jadi langsung saja menghubungi melalui email, melalui telepon, atau langsung menghubungi pihak dari Inggrisnya itu sendiri. Dan that's actually not a bad way to do it gitu, karena
dari pihak Inggris mereka biasanya juga sangat welcome jika dihubungi oleh kolaborator-kolaborator yang dari Indonesia. Thank you. Mungkin kalau aku boleh sedikit menambahkan, karena barusan kami bicara tentang cold calling. Jadi cold calling itu kita belum kenal, terus kita kirim aja message untuk, saya ini, portfolio saya ini, share dong, kamu ngapain, portfolio kamu ngapain gitu. Jadi memang di CTC putaran sebelumnya maupun program residensi atau kolaborasi yang diadakan British Council sebelumnya, praktek itu lumayan sering ada. Memang ada seniman yang mungkin metodenya seperti itu juga. Jadi kalau memang teman-teman mau pakai metode itu atau mungkin mau menggunakan CTC sebagai satu katalis untuk mulai nyari-nyari calon kolaborator di Inggris, baik ini untuk bisa masuk CTC atau enggak, urusan ntar. Saya bisa share sedikit kalau boleh beberapa link di mana teman-teman bisa mendapatkan direktori seniman mungkin ya. Di sini ada beberapa yang saya sudah sempat dapatkan. Yang pertama itu dari disabilityartsinternational.org.artist, bisa difoto atau bisa dicatat. Jadi di sini lumayan canggih websitenya. Sorry. Maaf, saya lupa resize. Saya ulang ya. Jadi di website ini lumayan canggih, namanya Disability Arts International. Di website ini ada direktori seniman khusus untuk seniman disabilitas, baik itu seniman individual maupun kelompok yang mereka selalu ingin mencari mitra-mitra internasional dan kesempatan-kesempatan internasional. Di sini kalau kita scroll ke bawah lumayan canggih. Di sini kita bahkan bisa mencari berdasarkan negara, kita bisa mencari berdasarkan rekomendasi dari organisasi-organisasi di Inggris. Kita bisa mencari berbasis sektor seni, mereka fokusnya di mana. Di sini ada macam-macam. Jadi saya rekomendasi teman-teman bisa lihat-lihat di sini. Yang kedua adalah kalau misalkan teman-teman tertarik di seni pertunjukan. Jadi kalau ke website Edinburgh Showcase British Council, di sini ada segombreng seniman-seniman dan kelompok tari dan teater yang mereka setiap 2 tahun sekali itu akan tampil di sebuah platform yang namanya Edinburgh Showcase. Di sini teman-teman bisa cari setiap tahun itu seniman yang dilibatkan itu berbeda-beda. Dan kalau misalkan kita klik langsung ada mereka karyanya tentang apa, mereka biasa bekerja seperti apa, terus kalau mau mengkontak mereka juga di mana gitu. Jadi lumayan berguna juga. Setelah itu kalau teman-teman misalkan tertarik di festival musik, contohnya di music.britishcouncil, di sini ada list festival-festival musik di Inggris yang sama, juga ada websitenya sendiri, lokasinya, terus kayak festivalnya tentang apa. Jadi nanti ini juga bisa berguna. Setelah musik kita ada film dari film.britishcouncil.org. Di sini ada juga list organisasi-organisasi di Inggris yang bergerak di bidang film, macam-macam, dari festival film, dari organisasi talenta pembuat film, terus baik itu animasi, film fiksi, dokumenter, macam-macam. Ada lagi kah? Dan juga kalau teman-teman tertarik di seni rupa, artistdirectory.co.uk. Ini juga sangat ekstensif sekali. Websitenya bisa mencari berdasarkan alfabetikal, bisa berdasarkan kategori, bahkan berdasarkan nama. Coba kalau kita masuk kategori itu lengkap banget, bisa sesuai ranah teman-teman atau ranah yang teman-teman pengen kolaborasikan. Kira-kira itu sedikit tambahan dari saya. Kita ke pertanyaan berikutnya.
Oh ya, cuma mau menambahkan bahwa tadi Randall juga share British Council Arts, lalu di chatbox link-link dari teman-teman British Council lainnya yang mungkin bisa ngebantu untuk direct kalian ke masing-masing sektor. Great. Pertanyaan berikutnya dari Mufi. Ini Mufi apakah ingin bertanya langsung? Apabila Mufi ingin bertanya langsung, kami persilakan untuk menyalakan kameranya. Bagaimana? Oke, baiklah. Kalau gitu saya bacakan aja ya. Pertanyaan dari Mufi, ini proposalnya apakah harus berbahasa Inggris? Lalu pertanyaan kedua itu, keberatan jika kolaborasi Asia namun bukan UK atau artis dengar? Sebentar. Keberatan jika kolaborasi. Apakah keberatan apabila kolaborasinya itu tidak dari Inggris? Ada dua pertanyaan, satu apakah harus berbahasa Inggris, yang kedua apakah gak apa-apa kalau kolaborasinya itu tidak dari Inggris? Aku bantu jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, proposalnya memang sebaiknya dalam bahasa Inggris karena nanti akan direview oleh tim regional dan itu akan dikirimkan juga kepada tim British Council Inggris. Maka sebaik mungkin harus dalam bahasa Inggris proposalnya. Lalu untuk kedua, pertanyaannya, apakah keberatan jika bukan kolaborator UK, tapi Asia? Nah, ini mungkin akan sulit karena funding ini dihususkan untuk hubungan antara Inggris dengan Indonesia atau Inggris dengan negara-negara Southeast Asia lainnya. Jadi jika dia mungkin kewarganegaraan Asia tapi sedang tinggal di Inggris, itu sebetulnya masih nggak apa-apa, asalkan memang mereka resident of the UK, ataupun sebaliknya kayak apakah mereka orang Inggris tapi tinggal di Asia, itu mungkin juga tidak sama ya gitu. Tapi yang pastinya if they are UK residents, itu boleh, walaupun mungkin secara kewarganegaraan bukan Inggris. Thank you, Kemi, untuk jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya. Sebentar. Pertanyaan berikutnya adalah kolaborasi dari Inggris haruskah dengan perorangan, organisasi, atau semacam BBC? Silakan, Cap. Oke. Kalau untuk kolaborator dari Inggrisnya, bisa dari individu, bisa dari organisasi, itu kami di Indonesianya kira-kira paling cocok mencari kolaborator seperti apa gitu. Biasanya sih mungkin kalau misalnya dari Indonesianya itu individu, mereka lebih nyaman untuk mencari individu juga. Atau kalau misalnya dari Indonesianya itu mereka organisasi, mungkin mereka mencari kolaborator dari Inggrisnya organisasi. Karena itu mungkin akan tergantung pada skala dan skala besar proyeknya dan juga tergantung berapa biaya atau budget yang akan dipropose untuk proyek ini. Biasanya kalau misalnya organisasi membutuhkan orang yang lebih banyak, berarti budgetnya juga mungkin akan lebih besar gitu. Jadi ini tergantung dari masing-masing applicant-nya sendiri sih, bagaimana mereka merasa cocok untuk mencari kolaborator dari Inggrisnya. Kalau misalnya bisa kolaborasi dengan BBC, that would be great. Jika memang punya hubungan langsung dengan mereka. Thank you, Kemi. Kita jawab pertanyaan berikutnya dari Mas Butong lagi. Dalam satu organisasi yang mengajukan dua proyek, misalkan satu pameran dan satu pertunjukan, apakah pengajuan boleh dalam satu proposal atau terpisah masing-masing proyek?
Mungkin untuk ini kalau dalam penglihatan saya sepertinya jika organisasinya itu sama dan mereka punya 2 proyek, sebisa mungkin dijadikan satu karena ini akan tergantung nanti pada saat mereka misalnya mendapatkan pendanaannya, it's going to be much easier juga dari proses administrasi gitu. Daripada punya 2 kontrak, mendingan sekalian 1 kontrak. Tapi kalau misalnya mengirimkan 2 proyek, mungkin akan dinilai juga secara terpisah. Jadi apakah misalnya proposal mengenai pamerannya itu bagus, tapi ternyata yang pertunjukan tidak sebagus yang pameran gitu misalnya. Itu akan kembali lagi ke teman-teman aplikannya sih. Jika dipisah mungkin ada pros and cons-nya. Tapi mungkin Randall might be able to answer this question better if Levina can translate for him. Sure. So Randall, the question is in one organization who would like to apply for 2 projects, for example, 1 exhibition and 1 performance. Does that mean it has to be 1 proposal or separated? Okay, so for this one, if the 2 projects are laid out with a proper idea, meaning that because what again the grants is supporting is not necessarily the production of events or concerts or projects or art objects, but the connection what in order for the teams to create those in the future. So if the idea needs 1 exhibition and 1 show or a film or a musical production, it is okay. However, it would mean that the purpose of the grant is to support how you communicate in order for those 2 projects to happen. As mentioned earlier, it doesn't necessarily mean that within January to June you need to produce those 2 artworks, whether it be exhibitions or project. There is no pressure in creating an output at the end of the project timeline under the grants. So I think Kemi, you were also discussing earlier about how we would process the grants from our side. Is that correct? Yes, I was talking directly about the contracts. Yes, because it would also help us if the project is not clear and it wants to do many things within 1 grant. I think that's also a way for the applicants to focus on 1 specific form. We obviously have the grants for all of the art forms that we could do: music, research, exhibition, even experimental artworks, or digital artworks, which we think is still not present right now. But the focus of the grants is to help you and your counterpart realize and form your ideas during the timeline. Definitely, as I mentioned earlier, if for example you have 2 writers from UK and Indonesia, and writing the project grant timeline becomes some sort of an art residency between the 2 of you, then by June, if you create a book or a novel out of the 6 months, very well and good, because you spend time together discussing the project. What we need from you, however, as evidence of your collaboration, is that the documentation of your conversations with each other. If you're presenting it to your communities, we would like to have links of how you presented it to your communities. And
I think that's the purpose of the grant, to assist you and in connecting with your counterpart in the other region. Thank you. Okay. Thank you, Kemi Randall. Perkenankan saya untuk merangkum sedikit respon dari Randall. Jadi tadi kata Randall, kembali lagi intisari dari fungsi dana hibah ini perlu dilihat bahwa ini adalah untuk pendukung ide dan koneksi. Jadi acara seperti pertunjukan maupun presentasi pertunjukan maupun pameran itu mungkin output dari ide tersebut. Jadi mungkin nanti bisa difokuskan dari idenya, karena menurut Randall tadi juga bilang dengan memfokuskan itu ke ide besar, proposalnya itu akan lebih matang, dan mungkin apabila dari situ muncul acara-acara, dari ide muncul acara-acara seperti pertunjukan atau pameran, itu tentu saja akan sangat bagus. Jadi misalkan tadi Randall memberikan contoh apabila ada 2 penulis, itu misalkan apakah mereka bisa bekerja bersama selama beberapa bulan, dari mulai bulan misalnya Januari atau awal tahun, kemudian nanti menjelang bulan Juni ada output dari hasil kerjasama mereka selama beberapa periode waktu itu. Jadi ada ide besar, lalu kemudian outputnya itu apa, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kenny, dari SCN. Apakah dana hibah 70 dan 30% tersebut, apakah untuk dibagi 2, 50-50, antara lead applicant dan collaborator? So we have another question. So for the grants, the division of the 70 and 30%, is it going to be calculated 50-50 between the lead applicant and collaborator? Yes, so 50-50 of the 70%. So it's a split, the 70%, we'll try as much as possible to split equally between the lead applicant and the counterpart. And we allot 30% for access support, meaning if you need to purchase Zoom, for example, I think Kemi already explained this, or if you're going to set up an archive, you need a 1-year subscription website, and you can get that the cost or the spend for that from the 30% and not from your 70% artist or collaboration fee for each other. Again, the 70% is for your time. For if you need it, simplistically, you could say this is your professional fee for actually contacting or communicating, talking to your counterpart. Definitely, if you need more digital software, you can write that down in the application form that you may want to allot or increase your budget to more than 30%, but this will be considered, or this will be studied by our scorers from Indonesia and from the UK. Thank you, Randall. Yep. Rekan-rekan saya untuk menerjemahkan yang barusan disampaikan oleh Randall. Jadi untuk pembagian yang 70% itu karena itu diperuntukkan untuk fee seniman atau fee praktisi seni, misalkan biaya profesional, tentu saja itu harus dibagi 50-50 antara Inggris dan Indonesia. Sedangkan untuk 30%-nya itu, 30% dari total dana hibah itu diperuntukkan untuk hal-hal yang mendukung kolaborasi. Jadi misalkan kalau misalkan butuh mengadakan software, misalkan ada kebutuhan lain-lainnya yang bisa mendukung kolaborasi, itu akan ada di 30% tadi. Namun apakah itu 50-50 itu tergantung, karena mungkin di kolaborasi itu akan ada acara
yang lebih butuh pendukung itu misalkan hanya di Indonesia, di mana berarti si 30% itu akan lebih berat di Indonesia. Kira-kira gitu. Tapi untuk 70%-nya itu diharapkan adalah itu dibagi rata antara Inggris dan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Apabila nanti ternyata ada kebutuhan hal-hal pendukung yang lebih dari 30% dari total hibah, itu bisa disampaikan di proposal aplikasi, namun itu akan tergantung dari juri yang akan menilai, yang akan datang dari tim dari Inggris dan tim dari Indonesia. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah menjawab pertanyaan sejauh ini. Apabila teman-teman yang di sini nanti tiba-tiba kepikir mau nanya sesuatu lagi, boleh silakan mengirimkan email. Jadi bisa ke dua channel. Satu itu alamat email yang ada di acuan aplikasi CTC. Itu kayak kontak centernya, email address-nya. Dan satu lagi juga tentu saja teman-teman silakan juga bisa menghubungi kami melalui email. Kalau yang belum ada kontak di British Council Indonesia, bisa mengirimkan email melalui alamat email yang di mana teman-teman menerima link untuk mengikuti meeting ini. Oke. Sorry Levina, ada satu Yes. pertanyaan kayaknya masih muncul di chat box. Oh. Aku bacakan dan aku jawabin langsung aja ya. Oke, silakan. Pertanyaan dari Astin Sukanto, apakah output dari CTC ini harus berupa event digital? Bagaimana kalau outputnya e-book? Sepertinya itu tidak masalah ya, karena salah satu format yang kami jelaskan dalam guide adalah bisa juga berupa toolkit atau guidelines atau materi-materi yang bentuknya digital lainnya. Thank you, Kemi. Ya, dan Randall juga baru menjawab possible. Thank you, Randall. Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi hari ini, Kemi masih mau menyampaikan sesuatu kah, pesan-pesan atau komentar terakhir sebelum kita tutup? Kalau dari saya mungkin bisa dari teman-teman bisa salah satunya mengecek Instagram British Council. Tadi kami sudah sempat kasih linknya, ada satu video yang menjelaskan mengenai cerita dari alumni CTC, dari Mas Tesla Manaf dan juga Wiyoga Mudarto. Lalu selain itu, jika ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan juga untuk hubungi kami di email yang sudah ada di buku acuan CTC-nya, atau juga khusus ke British Council Indonesia. Selain itu, apalagi ya? Kira-kira ya mungkin have a look and try your best to fill in the application. Kalau misalnya masih belum mendapatkan kolaborator, this is the time to make your connections right now. Apalagi dengan saat ini dari UK juga mereka juga aware dengan program ini, dan mungkin mereka sendiri juga sedang mencari kolaborator-kolaborator dari Asia Tenggara. So feel free to make the first move dan mencoba untuk menghubungi mereka langsung. Mungkin itu tips-tips dari aku. Maybe Randall might have any last words or tips for the applicants who are interested in submitting applications or proposals. Thank you and good luck to everyone. Just with the 10% digital innovation, it doesn't mean that it should be highly technological, meaning digital innovation can be your problem. And that's what you can discuss with your counterpart.
So I hope that Indonesian applicants can also think about that. Thank you. Thank you, Randall and Kemi. Jadi barusan Randall mengucapkan terima kasih dan selamat mencoba. Jadi menambahkan sedikit tadi untuk pertanyaan yang terakhir mengenai inovasi digital. Jadi inovasi digital itu hanya 10% dari bobot penilaian. Jadi tidak berarti nanti acaranya harus yang langsung full digital canggih, super teknologi. Jadi tidak, digital inovasi itu bisa menjadi salah satu mungkin menjadi salah satu masalah yang ingin teman-teman coba selesaikan melalui kolaborasi ini. Jadi cukup apa ya? Ya, jadi outputnya itu tidak perlu yang high tech. Oke, kalau gitu acara hari ini saya kira udah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga terutama untuk Epi yang sudah menerjemahkan selama 1 jam full ini. Terima kasih banyak. Thank you to Kemi dan juga Randall and everyone in the arts team. Thank you so much. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya. Thank you semuanya. Bye. Thank you and good luck everyone. Bye.